Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa dan dari mana Bapak? Dengan Bapak Bambang di daerah Banjarnegara. Oke, Pak Bambang dari Banjarnegara. Silakan pertanyaannya Bapak. Saya ini kan seorang supir yang baru hijrah sekitar 3 tahun. Nah, sebagai seorang supir tentu punya banyak komunitas yang setiap bulannya itu ada pertemuan. Namun dalam pertemuan tersebut ada adegan yang tidak sesuai syariat, seperti pertunjukan musik, istilahnya itu kopdar, kopi darat. Saya sendiri bingung, kalau keluar dari situ maka mungkin termasuk memutus tali silaturahmi. Sementara di sisi lain saya bermaksud dengan terus di dalam komunitas itu, semoga harapan saya banyak anggota lain, terutama supir-supir truk itu banyak yang hijrah. Lalu bagaimana sebaiknya saya, apakah saya tinggalkan komunitas tersebut karena pada setiap pertemuan banyak terjadi ikhtilat, ngumpul bareng cewek, cowok, juga ada musik-musik yang menurut syariat itu dilarang. Bagaimana solusinya Ustadz? Jazakallah khair. Wa iyyakum. Pertama sekali saya mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, dan apresiasi pertanyaan dari saudara kita Fulan di Banjarnegara ya, yang pertama sekali sudah mau berhijrah ke jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah dari sesuatu yang sebelumnya berada di tempat atau jalan yang Allah tidak sukai dan tidak ridhoi. Kedua, semangat belajar agama terbukti dari pertanyaan. Dan yang ketiga, ada niat untuk mengajak orang lain. Maka Masya Allah, Tabarakallah, bertahanlah untuk ini, karena ini yang membuat kita bahagia, bukan semata-mata harta. Betapa banyaknya orang yang berharta jauh lebih banyak daripada kita, namun kebahagiaan seperti tidak dia dapatkan. Nikmat menjalankan agama dan ketaatan kepada Allah, nikmat menjadi hamba yang patuh dan taat kepada Allah di dalam sholat dan membaca Al-Quran dan yang lainnya, mereka tidak dapatkan sama sekali. Mereka mencari nikmat itu di arena disco dan yang lainnya, namun mereka tidak dapatkan. Bahkan semakin dia larut dalam maksiat, semakin dia merasakan kegersangan kehidupan dari kehidupan dunianya. Maka Masya Allah, Tabarakallah, apabila seorang dalam posisi seperti Anda terus mencari kebenaran, mencari jawaban agama dan ingin mengajak orang lain, ini sesuatu yang harus ditiru dan dibudayakan dan ditularkan kepada orang lain. Semoga semakin banyak kaum muslimin yang meniru dalam langkah Anda, terutama yang seprofesi dengan diri Anda. Dari pertanyaan Anda tadi, saya menangkap Anda ingin berbagi kebaikan kepada orang lain. Namun Anda diresahkan dengan kondisi diri Anda bisa terjebak kepada perbuatan maksiat. Ini keadaan yang Anda rasakan sekarang. Anda ingin berbagi kebaikan, namun Anda meresahkan diri Anda yang terjebak kepada kemaksiatan. Kalau kita kembali kepada agama kita, maka agama kita mengajarkan skala prioritas. Dengan mengetahui mana yang lebih prioritas dari perkara-perkara yang kita hadapi, maka kita bisa mengambil sikap memprioritaskan sesuatu yang harusnya diprioritaskan dan menomorduakan sesuatu yang tidak diprioritaskan. Begitu. Kalau Anda ingin contoh, saya mengatakan begini, Anda punya uang semisal 100.000 atau 200.000, Anda ingin memberikan kepada seseorang. Pertanyaannya, saya memberikan siapa? Saya memberikan kepada siapa? Nah, Islam memiliki skala prioritas. Ada orang tua, ada saudara, ada tetangga yang bukan saudara. Ada 3 orang. 3 orang ini prioritasnya sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Orang tua prioritas pertama. Di bawah orang tua, saudara. Di bawah saudara, tetangga yang bukan saudara. Nah, ketika Anda akan memberi, Anda akan memberikan siapa? Ternyata 3-3-nya membutuhkan. Orang tua Anda sedang membutuhkan 100.000, 200.000, itu saudara Anda juga membutuhkannya, tetangga Anda juga membutuhkannya. 200.000 saya berikan kepada siapa? Lihat skala prioritas. Lihat skala prioritas. Ketika Anda melihat skala prioritas, ternyata Anda menemukan Islam mengatur skala prioritasnya orang tua yang lebih dahulu. Dahulukan orang tua daripada saudara. Ternyata orang tua tidak terlalu membutuhkan, lebih membutuhkan saudara kita, berikan kepada saudara. Ternyata saudara juga tidak terlalu membutuhkan, yang sangat membutuhkan itu adalah tetangga, berikan kepada tetangga. Ini yang saya maksud skala prioritas. Agama kita sudah mengajarkan di beberapa titik skala prioritas mana yang lebih didahulukan. Termasuk dari kasus yang Anda tanyakan. Saya ingin mengajak orang lain.
Saya takut terjerumus ke dalam dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Tinggal melihat skala prioritas. Mana yang lebih prioritas? Mengajak orang atau menyelamatkan diri sendiri? Disinilah seorang muslim berpikirnya itu normal dan berpikirnya itu benar. Ketika dia memilih skala prioritas yang harus dia prioritaskan. Dan dalam dua keadaan tadi, skala prioritasnya adalah menyelamatkan diri sendiri. Skala prioritasnya adalah menyelamatkan diri sendiri. Itu lebih diprioritaskan dibanding berusaha untuk mengajak orang lain ke jalan keselamatan. Maka ketika dua hal ini bertemu dan Anda mulai ragu, harus memilih bagaimana, karena keraguan itulah maka Anda mendorong Anda untuk bertanya sekarang, saudaraku, maka saya katakan dahulukan yang diprioritaskan oleh Allah, yaitu selamatkan diri sendiri. Di sana ada campur baur laki-laki dan perempuan, dan kemungkinan besar ada perempuan yang tidak membuka, tidak menutup auratnya, dan ada kemungkinan ada pembicaraan ketawa ketiwi yang akan membuat hati menjadi jauh dari Allah, atau pembicaraan yang membuat Anda tergiur untuk mencoba maksiat. Karena itu pengaruh sahabat-sahabat buruk seperti itu. Ya. Ditambah lagi Anda katakan tadi ada musik-musik ria di tengah mereka. Dan Anda sedang berada di tengah mereka dengan niat kebaikan. Niat kebaikannya bagus. Namun di saat Anda mencemplungkan diri Anda di tengah keburukan yang ada, maka ini suatu kekeliruan yang harus difahami. Anda harus belajar skala prioritas. Dan ternyata yang diprioritaskan oleh syariat adalah bahwa orang harus mengutamakan menyelamatkan diri sendiri sebelum dia berusaha mengajak orang lain untuk menuju jalan keselamatan itu. Maka selamatkan diri Anda, saudaraku, dengan tidak bergabung bersama acara-acara yang akan membuat Anda jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selamatnya dirimu lebih penting daripada Anda berusaha menyelamatkan orang lain kalau kemudian Anda binasa. Apa yang akan terjadi kalau di acara itulah Allah Tabaraka wa taala kirim malaikat maut untuk menjemput dirimu? Bisakah Anda katakan, saya sengaja berbuat maksiat untuk mencari teman-teman yang bisa diajak ke jalan ketaatan? Apakah itu akan bisa menjadi alasan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, namun kalau Anda tidak datang, kemudian Allah bertanya, kenapa tidak datang? Bukankah di sana ada saudara-saudaramu yang bisa engkau ajak? Engkau bisa mengatakan, saya menjaga diri. Allah Tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Mudah-mudahan pertanyaan terakhir ini dan jawaban terakhir ini bisa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita semangat untuk belajar ilmu agama, memahaminya dan mengamalkannya sesuai dengan tuntunan dan bimbingan dari Allah Tabaraka wa ta'ala dan dari sunnah Nabi SAW. Kita kembalikan kepada akhuna, falyatafaddal masykur. Ustaz, jazakallah khair. Alhamdulillah, tidak terasa sudah 1 jam lebih kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Dan begitu banyak ilmu yang kita dapatkan. Tentunya kami mengucapkan jazakallah khair Ustaz atas ilmu dan waktu yang Ustaz berikan pada hari ini. Dan tentunya kita mendoakan saudara-saudara kita yang hari ini, misalkan kalau lagi ada yang sakit, Allah beri kesembuhan. Ketika lagi diuji Allah, kesempitan harta Allah lapangkan. Kepada saudara-saudara kita yang jauh dari Allah, Allah berikan hidayah. Dan kepada saudara-saudara kita dan termasuk kita, yang semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan iman, memberikan kekuatan dan ketabahan di atas sunnah Nabi SAW. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan atas seluruh kaum muslimin dan muslimat yang berpartisipasi kepada kita hari ini, yang bertanya, dan alhamdulillah sampai bertemu, semoga Allah panjangkan umur kita tentunya dengan umur-umur yang Allah ridhoi. Dan tentunya kami dari studio seluruh kru Asyik TV mengucapkan jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.